Pertama, selamat siang Miss Jindra dan juga Miss Maria. Pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bisa hadir dan menjadi narasumber di acara undangan konten kami di LPMFT. Kesempatan ini kita akan membahas sedikit seputar dosen berprestasi dan bahasan kali ini sangat diperlukan untuk kita ketahui bersama. Di awal ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Stefani dan rekan Saya Johanna Tifaka. Mas Tasya Renita. Untuk yang pertama-tama, untuk Miss Jindra dan juga Miss Maria, mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu sedikit mengenai awal mula Miss Jindra dan juga Miss Maria bisa tertarik menjadi dosen. Nah, silakan Miss Jindra dulu aja. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jindra. Saya masuk dosen WM tahun 2020, akhir 2020 ya, November lebih tepatnya. Kalau ditanya alasan kenapa kok mau jadi dosen ya, tadi ya pertanyaannya ya, apa yang membuat saya tertarik untuk jadi dosen? Karena saya merasa passion saya itu kurang lebih di research, itu pertama. Nah, jadi kalau ditanya sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan multinasional di mana perusahaan tersebut setelah saya lulus S3 ya, saya ceritakan dulu setelah saya lulus S3, saya keterima di company itu headquarter-nya itu ada di Kaohsiung, Taiwan. Nah, saya melakukan training di sana 6 bulan ya kurang lebih. Lalu saya ditempatkan di cabang yang di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Ngoro Industrial Park NIP ya kalau kita semua tahu. Nah itu saya ditempatkan di sana selama saya kurang lebih ya 3-6 bulan saya merasa kok tidak ada pencapaian gitu ya. Jadi saya tipenya saya lebih suka yang ada outcome ya. Jadi karena saya merasa kalau saya nggak ada outcome, nggak ada yang pasti gitu ya, nggak ada yang bisa saya kelihatan mata ya pencapaiannya begitu ya, itu saya kurang puas. Nah saya merasa kalau saya berkarya di akademik, itu saya merasa saya lebih punya pencapaian, suatu pencapaian di mana ya macam-macam ya, mungkin dari mengajar, saya bisa ketemu dengan mahasiswa, lalu menilai ujian mahasiswa, yang saya paling suka adalah menilai ujian mahasiswa, lalu penelitian ya, jadi outcome-nya itu adalah mungkin academic research paper, lalu mungkin lalu ada pengabdian masyarakat, di mana ya kalau dengan pengabdian masyarakat kan kita berinteraksi dengan orang luar ya, mungkin dengan masyarakat daerah sekitar seperti itu. Itu sih yang membuat saya kenapa kok jadi dosen gitu. Oke, kalau dari saya nggak sedikit berbeda ya dengan Miss Jindra. Jadi kalau saya nggak bisa bilang saya suka ngajar, tapi saya suka melihat progres dari suatu individu dari yang nggak bisa jadi bisa. Jadi mungkin aku lebih senang di area situ karena mungkin saya sharing juga sedikit tentang saya. Jadi waktu saya lulus S3, sebelum saya lulus S3 saya nggak pernah kerja. Jadi saya kerja paling cuma ngelesi mahasiswa dulu waktu sudah senior S1. Kemudian S2, S3, kemudian lulus S3 saya postdoc dulu 1 tahun di Taiwan. Kemudian saya pulang dan saya bekerja di industri minyak kelapa sawit. Nah, saya bekerja kurang lebih sekitar 5 tahun 1 bulan. Jadi memasuki tahun pertama saya memasuki tahun ke-6, yaitu saya akhirnya berpindah dari industri ke akademik. Nah, apa yang membuat saya ingin jadi dosen itu karena pada saat saya di BES, jadi itu nama perusahaan saya adalah BES Group. Nah, itu saya waktu itu memimpin satu departemen. Nah, di mana punya lumayan banyak ya operator, ada staff, ada supervisor. Nah, yang paling berkesan dan kenapa kok saya itu akhirnya ini deh kayaknya passion saya. Nah, itu adalah pada saat saya punya dua tipe operator. Nah, yang paling saya ingat ini satu namanya David, satu namanya Ervan. Nah, jadi dua orang ini itu mewakili tipenya masing-masing. Jadi yang satu ini tipenya belajarnya lambat, ya, agak susah menerima pengajaran dengan cepat. Yang satunya itu cepat banget kalau belajar, kayak gitu.
Jadi kalau belajar sekali diomongin gitu sudah langsung istilahnya sudah langsung teringat, kemudian dia bisa langsung melakukannya di lapangan. Sementara yang satunya enggak. Begitu saya omong di depan face to face kayak gini dia ngerti. Begitu disuruh melakukan sesuatu itu langsung di lapangan enggak ngerti. Dia harus telepon lagi kayak gitu. Harus tanya terus kayak gitu. Nah, jadi akhirnya tapi apa yang saya alami waktu kayaknya sekitar setahun atau 2 tahun ya. Jadi 2 orang ini tetap bekerja dengan saya selama setahun 2 tahun. Dan setelah waktu itu, kemudian saya melihat ternyata keduanya mencapai posisi yang sama. Jadi walaupun yang Ervan ini mencapai istilahnya garis finishnya itu lebih cepat, David ini juga bisa mencapai garis finish yang sama. Kayak gitu, walaupun dengan waktu yang lebih lambat. Dan progres itu yang membuat saya itu akhirnya senangnya itu bukan main. Jadi ternyata walaupun ada tipikal anak yang cepat belajar gitu ya, ada tipikal anak yang lambat belajar, akan tetapi dengan perjuangan mereka itu akhirnya mereka bisa mencapai titik yang sama gitu ya. Mereka sama-sama bisa menghandle, bahkan mereka sampai menjadi waktu itu jadi kepala regu waktu itu. Karena kan waktu plannya cukup banyak, mereka punya cukup banyak juga istilahnya anak-anak buah di bawahnya lagi, mereka bisa menjadi kepala regu yang sama-sama baik, kayak gitu, yang sama-sama bisa menghandle masalah. Gitu. Padahal start awal mereka itu bedanya jauh banget gitu. Tapi mereka tetap bisa mencapai garis, ya saya nggak bisa ngomong itu garis finish ya, tapi saya menganggap sementara itu garis finish mereka itu masih sama-sama bisa menjadi kepala regu yang handal, yang saya tinggal ngomong sekali aja mereka sudah langsung tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Padahal start awal mereka yang David ini, waduh, kalau saya lihat tuh lambatnya bukan main kalau belajar ya. Dan itu membuat saya tuh kayak bangganya tuh sangat-sangat bangga, sangat-sangat luar biasa. Dan itu akhirnya membuat saya mau masuk jadi dosen, karena saya ingin melihat ya itu tadi perkembangan kalian dari yang semester 1 mungkin masih barusan lulus SMA ya, nggak ngerti tentang teknik kimia itu apa, sampai akhirnya kalian bisa lulus dengan baik dan bahkan mungkin nanti bisa berkarya lebih baik daripada kita yang dosen ini. Seperti itu. Keren juga Miss. Nah, mau bertanya juga nih Miss, kalau kemarin kan waktu di Natalis WM ke 61 kan Miss Jindra dan Miss Maria kan menang sebagai dosen berprestasi di UKWMS. Kira-kira nih bisa diceritakan nggak gimana perjuangannya yang ditempuh dari awal sampai akhir hingga bisa mencapai tahap ini? Gitu. Silakan mungkin dari siapa dulu? Mungkin saya dulu ya. Jadi gantian supaya nanti Miss Jindra nanti yang ketiga Miss Jindra duluan lagi. Nah, jadi sebenarnya nggak ada sebenarnya tadi pertanyaannya kan kenapa bagaimana bisa mencapai gitu ya. Yeah. Jadi sebenarnya sih kita nggak ada, kalau saya sebenarnya tidak ada kayak target harus jadi dosen berprestasi gitu, sebenarnya saya nggak ada target seperti itu. Cuma ya puji Tuhannya apa yang saya lakukan ternyata dinilai berkontribusi cukup baik ya di Widya Mandala seperti itu. Ya yang penting sih ya mungkin ini adalah habit yang saya dapatkan waktu saya kerja di industri, karena waktu saya di industri itu semua tuh harus kerja tuh cepat kayak gitu. Bos nggak mau, istilahnya pimpinan saya, direktur saya tuh nggak mau dengar kata-kata kalau misal dia minta sekarang, nanti besok aja ya atau besok lusa ya, nggak mau. Jadi dia maunya sekarang ya sekarang, maunya besok ya besok kayak gitu. Pokoknya maunya apa. Jadi di situ saya belajar untuk bekerja cepat kayak gitu, bekerja cepat, bekerja efisien kayak gitu. Terus harus istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh tak gitu ya, tahu ya maksudnya ya. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi puji Tuhan waktu saya di sini ternyata saya juga bisa menerapkan cara kerja seperti itu, di mana ya saya mencoba untuk ya bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu, tentunya dengan prioritas yang ada. Kayak gitu ya, gimana saya manage waktu, gimana saya manage pekerjaan saya, itu saya belajar memang dulu dari industri, dan itu puji Tuhannya bisa saya bawa hingga ke sini, dan puji Tuhannya hingga sekarang masih belum luntur ya,
dan semoga tidak pernah luntur kayak gitu. Karena takutnya kalau sudah di akademi sudah mulai agak sedikit slow, nanti saya lama-lama slow juga. Nah itu saya berharap tidak seperti itu. Saya berharap saya bisa tetap kerjanya tetap gitu juga. Ya begitulah. Dan dia puji Tuhannya ternyata dengan bekerja seperti itu hasil kerjanya bisa dihargai oleh Widya Mandala. Begitu. Oh, oke. Ya kalau dari saya kurang lebih sama ya seperti yang dijelaskan oleh Miss Maria. Cuman mungkin saya akan tambah beberapa karena kan waktu kalau kalian dengarkan baik-baik ya, kita kan kategori prestasinya berbeda ya, tetapi kan ya sama-sama berprestasi. Kalau dari saya kemarin saya dapat ini ya award dari Ristek Brin ya untuk publikasi artikel ilmiah berkualitas kalau nggak salah atau berreputasi tinggi ya kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya yang dinilai adalah akademik artikel ya. Jadi ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya tipenya menilai apa yang saya kerjakan dari outcome. Jadi saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai target saya. Jadi dalam hidup saya itu tidak ada yang namanya target itu tidak terpenuhi. Saya selalu berusaha ya, tetap ada yang miss ya kadang-kadang. Cuman mungkin tidak sesuai dengan waktu yang saya targetkan pada awalnya. Nah jadi pertama sih kalau pertanyaannya bagaimana, jawaban saya cuma satu. Kamu set target, itu yang pertama. Lalu kedua, time management, seperti yang dikatakan oleh Bu Maria. Time management itu sangat penting. Lalu yang ketiga, ya kerja keras sebagai kuda, literally. Ya, jadi ya cuma 3 ini yang saya bisa sampaikan ya. Jadi ya itu tadi cara saya untuk mendapatkan award seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya apakah sebenarnya dari awal Miss Indra itu mengejar penghargaan tersebut, saya jawab enggak ya. Saya bekerja tidak untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, itu tidak. Itu salah. Pujian dan penghargaan itu akan mengikuti. Ya, pujian dan penghargaan itu dinilai dari orang luar, bukan kita gitu loh. Ya, jadi kalau ya saya rasa dengan adanya ya mungkin dari rekan-rekan LPM di sini ya, saya rasa ini perlu ditanamkan baik-baik. Kalian bekerja keras itu tidak untuk menerima pujian, tidak untuk menerima hadiah, tapi untuk diri kalian sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan di sini. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih.